Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi dan saling belajar. Seperti pernah saya sebutkan bahwa salah satu penyebab dari suspensi depan yang keras pada mobil Kijang dan mungkin beberapa mobil yang lain adalah salah satunya dari konstruksi atau pemasangan dari stabilizer yang tidak tepat. Seperti inilah konstruksi dari stabilizer depan mobil Kijang Super. Jadi teman-teman, nanti kalau memasang ini ya seperti ini, kita lepas total ya teman-teman. Dari stabilizer ini total, karena kita mau mengganti juga yang bawah. Jadi ini ada pemegangnya, ini ada dua saja teman-teman. Baut, yang pertama baut ini sudah menempel di sini, jadi kita tinggal melepas murnya. Yang satunya kita melepas bautnya memakai kunci 12. Jadi ini ada menempel pada lower arm sayap bawah. Ini adalah bagian kiri dari roda depan mobil Kijang. Seperti ini konstruksinya. Ada 4 karet busing. Yang ini bagian bawah pemegang ini diikatkan pada lower arm. Sedangkan bagian yang lurus ini ada di depan, diikatkan pada sasis dengan memakai karet roti. Jadi konstruksinya ini memang untuk kestabilan. Ketika salah satu roda mendapat tekanan yang kuat, yaitu ketika menikung terjadi body rolling, itu salah satu sisi bagian dalam adalah tertekan, maka sisi bagian luar itu akan cenderung terangkat. Untuk itu diperlukan namanya stabilizer ini. Jadi ketika salah satu bagian itu tertekan, maka yang lain ini juga akan ikut mengembalikan ke posisi asli. Jadi menekan ke bawah. Bodi yang terangkat tadi akan diusahakan dikembalikan ke posisi yang bawah. Jadi puntiran, karena ini terbuat dari baja. Kemudian kenapa itu menjadi keras seperti saya sebutkan kemarin, ini sudah saya belikan ya teman-teman, memakai insya Allah part orisinilnya bus stabilizer. Jadi sudah buatan Indonesia teman-teman, tapi tidak masalah, yaitu orisinil. Dari konstruksi itu kemarin sudah saya sebutkan bahwa pengencangan yang berlebihan ditambah lagi penggunaan dari karet busing yang tidak orisinil ini punya saya bermacam-macam bentuknya, bahkan diameternya lebih lebar ini, dan ada yang sudah diganti dengan apa ini nggak tahu, tapi intinya ini sudah tidak standarnya lagi. Yang pertama sudah tidak kenyal, diameternya berubah, jadi ini cenderung keras. Kemudian masih dikencangin lagi di sini karena tidak ada patokannya, asal dikencangin saja. Kalau kita buka masing-masing ini tempat dudukan dari busing ini karet teman-teman, terlihat bahwa diameternya di bagian dalam ini cukup lebar. Ini untuk yang bagian bawah, sedangkan bagian atas ini yang sudah saya lepas lebar, nah, longgar sekali. Kenapa dibuat longgar? Ya karena memang ini peruntukannya supaya baut ini bisa terungkit. Jadi terungkitnya itu kapan? Terungkitnya ketika salah satu roda itu bergerak naik turun, yaitu sesuai kerja suspensi ketika melewati jalan tidak rata. Antara kiri kanan tentunya tidak sama. Makanya konstruksi dari suspensi depan Kijang ini adalah independen. Masing-masing roda baik kiri maupun kanan itu boleh bergerak sendiri-sendiri. Jadi independen. Ketika bergerak naik turun itulah terjadi puntiran di sini teman-teman, tanpa mengganggu roda yang sebelahnya. Jadi hanya kepuntir ya teman-teman. Nah ini bisa kepuntir. Nah bisa kepuntir seperti ini karena di bagian dalamnya diberi kelonggaran. Nanti seperti ini susunannya teman-teman ketika terpasang. Jadi ini mungkin ada yang bertanya, kalau yang model busing seperti ini
bagian cekungnya itu nanti yang menghadap ke karetnya, teman-teman. Kenapa? Karena diameternya ini sudah disesuaikan. Supaya apa? Supaya tetap ada di posisinya di ringnya ini. Sedangkan bagian tengahnya dia boleh bergerak. Jadi untuk karetnya sendiri ini, teman-teman, akan dijaga pada posisi tengahnya. Sementara asnya yang di dalam boleh bergerak. Nah, itu ada diameter yang diperbesar. Seperti ini kalau kita pasang dengan bautnya standar, karet bushingnya standar, insya Allah sisa bautnya seperti ini, teman-teman. Di sini kita buktikan bahwa ukuran standar atau pengencangan apapun standar itu ternyata bisa kita pakai ketika memang benar partnya standar. Jadi ini sudah saya masukkan, teman-teman, bushing-bushingnya, tapi belum saya kencangin, saya rapatkan. Ternyata sisa bautnya itu insya Allah hanya sebesar ketebalan mur ini, kurang sedikit lah. Dan itu insya Allah, teman-teman, saya pernah baca di kolom komentar ada teman yang menambahkan informasi, terima kasih, saya lupa namanya. Beliau itu menyampaikan sesuai buku petunjuk itu ternyata nanti ketika dikencangkan murnya ini standarnya, sisa bautnya itu hanya 3 mili. Ini berarti menurut saya benar-benar pas, teman-teman. Ini saya pasang nanti keluar 3 mili. Insya Allah ini tertekan ya secukupnya saja, tidak sampai penyet atau gepeng, teman-teman. Benar sekali. Jadi kita bisa memakai acuan standar ketika apa? Ya ketika partnya standar. Insya Allah ini bushingnya tadi kita berikan orisinil standar, bautnya juga panjang masih standar, terus bos tengah ini masih standar. Mungkin yang sudah berubah sedikit ini mungkin ini ringnya ini kelengkungannya ya, karena kemarin habis dikencangin sangat kuat. Nah, tapi ini insya Allah masih memenuhi standar. Terbukti bahwa dengan ketebalan mur ini nanti ketika kita kencangin pasti ini hanya tertekan atau dikencangin dengan secukupnya, dan itu sudah memenuhi standarnya, dan insya Allah tidak mempengaruhi kekakuan dari suspensi. Karena apa? Nanti ini masih bisa kepuntir dengan lembut, dengan normal, dengan mudah, tanpa mengurangi aspek dari fungsi stabilizer, yaitu ketika tertekan saja salah satu sisi roda, maka sisi sebaliknya juga akan diimbangi tertekan. Coba saya pasangkan murnya dulu. Mur ini, teman-teman, tidak perlu ragu lepas ya kalau sudah sampai di ujung sini, karena di bagian ujungnya ini tipe mur yang ada ring plastiknya. Jadi di sini nanti seret gitu, teman. Yang kedua, karena ini menekan suatu barang yang elastis, itu sama dengan seperti kita memasang ring pir, jadi tidak perlu takut lepas. Mur sudah terpasang ya, tidak saya ukur dengan penggaris ya, tapi sudah kelihatan, teman-teman, sekitar 3 drat ya, sekitar 3 mili. Ini kelihatan bushingnya juga masih rata ya, tidak gepeng, penyet, tertekan secukupnya. Nah, ini kita putar-putar ringan aja, teman. Nah, kan. Yang penting nanti di sini, coba saya lihat dari samping. Ya, ini masih bisa kepuntir dengan lunak, teman-teman. Ini nanti yang akan tidak mempengaruhi kinerja suspensi, tidak mempengaruhi kekerasan suspensi, sistem suspensi bagian depan. Itu maksudnya. Oke, ini sudah kita kencangin semua mur-murnya, baik kiri maupun kanan. Jadi kita set seperti ini, langsung tinggal kita pasang. Jadi nanti kita tidak perlu mengencangin lagi lewat mencari-cari kepala baut ini. Jadi sudah kita set sebelum kita pasang seperti ini, tentunya nanti lebih mudah. Sangat lentur. Dan mungkin setelah terpasang kadang kita perlu melakukan melepas ini, teman-teman, stabilizer gitu ya, teman-teman. Nah, seringnya itu pasti yang bawah. Ketika kita lepas ini, kita hanya butuh melepas stabilizernya aja tanpa melepas ini. Namanya biasa disebut, ini baut ini adalah
baut stabil atau sway bar ya. Mungkin saya kurang paham juga yang benar apa, saya baca itu namanya sway bar. Itu biasanya ketika kita kendorin atau kita putar pasti ikut berputar bagian bawahnya ini ya, karena di sini ringnya ada karetnya, ada teflonnya, jadi seret gitu teman-teman. Untuk menahan bagian kepala baut yang bawah ini teman-teman, jadi kepala baut ini memakai kunci 14. Itu triknya sangat mudah teman-teman. Jadi ketika ini sudah terpasang di mobil, untuk bagian roda kiri dari mobil, cara menahan ini kepala baut ini adalah diputar kemudi ke arah kanan full, dan teman-teman masuk dari arah belakang, disiapkan kunci pas 14. Jadi nanti kita masukkan itu belum tentu pas karena kita nggak tahu. Nah, sambil yang bagian atas ini nanti murnya kita putar-putar. Nah, nanti terasa ini akan masuk truk gitu teman-teman. Seperti ini cara menahan kepala baut sway bar. Ini roda sebelah kiri, jadi putar setir mentok ke arah kanan. Tinggal masukkan kunci pas ukuran 14 di bawah sini teman-teman. Nah, ini kebetulan saja tepat. Nah, kalau tidak tepat, teman-teman bisa memutar, sambil memutar bagian murnya itu tadi yang karena ikut muter kan teman-teman, dicari. Insya Allah langsung bisa ketemu. Nah, ini kebetulan pas posisi sudutnya pas. Tapi kalau tidak ketemu, tinggal bagian murnya yang atas itu diputar, kita siapin di sini, nanti pasti akan masuk sendiri ke kepala bautnya. Ini cara untuk menahan kepala baut dari sway bar stabilizer ini. Saat ini sudah terpasang untuk pemegangnya di lower arm baik kiri maupun kanan. Tetapi yang ke sasis belum saya pasang teman-teman, karet rotinya sudah kita baut. Coba kita lihat teman-teman, ini kita masih menggantung ya. Nah, ternyata memang sangat lunak teman-teman, dan itu rapat teman-teman ya. Ini ketahuan sekali ya teman-teman, dengan memakai sesuatu yang standar ini, insya Allah nanti juga hasilnya juga standar normal gitu teman-teman. Tinggal saya pasang ini karet rotinya ke sasis. Insya Allah ini yang bisa saya bagikan tentang konstruksi dari stabilizer mobil Kijang Super serta cara pasang dan cara men-settingnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.